Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Rai. Pada kali ini saya akan membahas soal-soal KSM bagian kedua. Bagi teman-teman yang belum menonton video pembahasan KSM pada video saya yang pertama, maka silakan nonton video saya yang pertama ya. Ada di channel saya, silakan klik di video pada channel saya. Oke, pada kali ini saya akan membahas soal KSM Matematika tahun 2019 nomor 3, 4, 6, dan 7. Kalau pada video pertama kemarin saya sudah membahas 3 nomor, yaitu nomor 1, nomor 2, dan nomor 5, maka pada video ini saya akan membahas 4 nomor, yaitu nomor 3, 4, 6, 7. Dan ini adalah video yang kedua ya. Oke. Langsung aja kita lihat yuk soalnya seperti apa. Nah, ini dia. Oke, sebelum saya membahas soal ini, maka silakan klik tombol like dan subscribe di bawah bagi teman-teman yang belum mengklik tombol like dan subscribe ya. Yuk, pada hitungan ke 5, 4, 3, 2, 1. Silakan klik tombol like dan subscribe. Oke, terima kasih. Oke, ini adalah soal yang akan kita bahas. Ini adalah soal nomor 3. Yuk kita baca dulu soalnya. Diketahui rata-rata siswa MTS dalam membaca Al-Quran adalah 35 lembar per pekan. Sedangkan rata-rata siswa MA dalam membaca Al-Quran adalah 50 lembar per pekan. Jika siswa MTS dan MA digabung, maka rata-ratanya dalam membaca Al-Quran adalah 40 lembar per pekan. Perbandingan banyaknya siswa MTS dan MA adalah, ini adalah soal tentang statistik ya. Pertama, yang harus kita ketahui adalah rumus dasar statistik. Apa itu rumus dasar statistik? Yaitu dengan lambangnya X bar ya. X bar sama dengan, maka bisa kita tulis X bar sama dengan sigma X dibagi N, di mana sigma X ini adalah jumlah nilainya dan N ini adalah banyaknya data. Nah, yang kita butuhkan pada soal ini adalah sigma X-nya, jumlah nilainya berapa gitu kan. Nah, gimana sih cara mencari sigma X ini? Nah, dari rumus ini, maka bisa kita putar-putar nih. Maka mencari sigma X bisa kita tulis, nanti N-nya pindah ke sini gitu. Maka jadinya nanti bisa kita tulis X bar dikali N sama dengan sigma X gitu. Berarti mencari sigma X adalah rata-ratanya dikali si N, atau si N ini adalah banyaknya data gitu. Maka bisa kita tulis lagi, kita pindah tempat ya. Maka sigma X sama dengan rata-rata dikali banyaknya data, atau rata-rata dikali N. Nah, inilah rumus si sigma X. Nah, karena pada soal ini sigma X lah yang paling kita cari gitu. Nah, pada soal ini ada dua unsur ya, yaitu MTS dan MA. Maka nanti jumlah nilai X-nya atau si sigma X ini ada dua. Sigma X1 untuk MTS, sigma X2 untuk si MA. Nah, maka bisa kita tulis sigma X1 yaitu jumlah lembar per pekan siswa MTS. Kemudian nanti ada N1-nya, maka si N1 ini adalah banyaknya siswa MTS. Maka nanti rata-rata X bar 1 adalah rata-rata siswa MTS, yaitu 35, diketahui dari soalnya. Maka nanti akan ada sigma X2, maka bisa kita tulis sigma X2 adalah jumlah lembar per pekan siswa MA. Nah, N2 adalah banyaknya siswa MA. X bar 2 adalah rata-rata siswa MA, yaitu 50. Nah, karena di sini diketahui jika siswa MTS dan MA digabung, maka rata-ratanya dalam membaca Al-Quran adalah 40. Maka ini menggunakan rata-rata gabungan, yaitu sigma X1 dijumlah dengan sigma X2, nanti dibagi dengan N1 ditambah N2. Jadi kita menggunakan rumus rata-rata gabungan. Seperti apa rumus rata-rata gabungan? Ini dia. Nah,
Rata-rata gabungan atau X bar gabungan sama dengan sigma X1 ditambah sigma X2 dibagi N1 tambah N2 gitu. Dimana tadi sigma X ini kan tadi adalah nih sigma X ini ya. Nih kita kotakin dulu. Nih, ini adalah si sigma X. Nah, nih ya sigma X adalah rata-rata dikali N. Maka si sigma X1 ini nanti bisa kita tulis rata-rata 1 dikali N1. Sigma X2 bisa kita tulis rata-rata 2 dikali N2 gitu, dibagi N1 tambah N2 gitu ya. Maka kita jabarkan ya, sigma X1 ini kita jabarkan, maka rata-rata gabungan menjadi rata-rata 1 dikali N1 ditambah rata-rata 2 dikali N2 dibagi N1 tambah N2. Di mana N1 ini sudah ketahuan ya, rata-rata siswa MTS yaitu 35. X2-nya adalah rata-rata siswa MA yaitu 50 gitu. Dan nah, N1 dan N2-nya ini yang kita cari, itu kita belum tahu. Jadi tetap N1 dengan N2. Nah, rata-rata gabungannya ini sudah diketahui di soal. Nih, rata-rata gabungannya 40 ya. Jika siswa MTS dan MA digabung, maka rata-ratanya dalam membaca Al-Qur'an adalah 40. Maka nanti bisa kita tulis rata-rata gabungannya adalah 40. Maka selanjutnya bisa kita tulis, ini lanjut ke sini. Nah, berarti rata-rata gabungan adalah 40. Kita tulis 40 sama dengan X1-nya 35 dan X2-nya 50. N1 dan N2-nya tetap karena N1 dan N2-nya itu yang kita cari. N1 banyaknya siswa MTS, N2 banyaknya siswa MA. Nah, oke, sampai sini gimana? Ini tinggal dikali silang aja ya. Kali silang nih. Kali silang 40 kali ke sini, yang atas ini kali ke sini. Ini kan sama aja per 1. Kalau nggak ada ya, sama aja per 1. Oke, maka bisa kita tulis 40 dikali N1 tambah N2 sama dengan 35 N1 ditambah 50 N2. Oke, nah kalau sudah, maka ini nanti 40-nya kali ke sini, dan kemudian 40-nya kali ke sini. Gitu ya, dikali ke dalam. Maka jadinya 40 kali N1 ditambah 40 kali N2 sama dengan 35 N1 tambah 50 N2. Nah, kalau sampai sini gimana? Kalau sudah sampai sini, maka sekarang kita kelompokkan yang sejenis. Yang N1 sesama N1, yang N2 sesama N2. Maka ini kan N1 nih, 35 N1. Maka 35-nya ini kita pindah aja ke ruas kiri. Gitu. Biar ketemu sama si 40 N1. Nah, 40 N2 ini sini kita pindahin ke sebelah kanan. Biar nanti dia ketemu sama si 50 N2 gitu. Tapi ingat, kalau pindah ruas dia berubah tanda. Jangan sampai lupa ya. Maka di sini yang 35-nya positif berubah pindah ke kiri, maka jadi negatif. Maka bisa kita tulis 40N1 dikurang 35N1. Yang awalnya dia positif pindah ke sini jadi negatif. Begitupun 40N2. 40N2 yang awalnya positif pindah ke sini maka berubah jadi negatif. Berarti sama dengan negatif 40N2 ditambah 50N2. Nah, di sini mereka sudah sejenis, N1 sama N1, N2 sesama N2. Jika sudah sejenis maka bisa dihitung 40 N1 dikurang 35 N1. Cukup angka depannya saja yang dihitung. 40 kurang 35. Maka kita dapat 5 N1 sama dengan negatif 40 N2 tambah 50 N2. Nah, ini kan sama aja 50 kurang 40 ya. Gitu. Jadi ini anggapannya utang 40 tambah 50. Maka sisanya 10 N2. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi sudah kita dapat bahwa 5N1 sama dengan 10N2. Nah, ini masih belum selesai karena yang ditanya adalah perbandingannya. Gimana cara perbandingannya? Jika sudah sampai step sini, maka sekarang kita kumpulkan lagi huruf sama huruf, angka sama angka yang sejenis ya. Ini N1. Karena kita mau mencari perbandingan, maka ini kita kumpulkan.
N pindah ke sini, atau N2 pindah ke sini, nanti 5-nya pindah ke sini gitu ya. Jadi gini, si N2 nanti pindah ke sini, ke bawah sini, 5-nya pindah ke bawah sini gitu. Kenapa gitu Pak? Kenapa pindahnya ke bawah? Karena 5N1 ini adalah sebuah perkalian, 5 dikali N1. Maka ketika 5-nya pindah ruas ke sebelah kanan, dia berubah menjadi pembagian. Begitupun dengan 10N2. Ketika kita mau memindahkan N2-nya ke sebelah kiri, maka si N2-nya ini berubah jadi pembagian gitu. Karena di sini N2-nya adalah berupa perkalian. Maka bisa kita tulis, jadi N2 pindah ke sini ya. 5 pindah ke sini, bisa kita tulis N1 per N2 sama dengan 10 per 5 gitu. Nah, 10 per 5 ini bisa kita sederhanain kan, sama-sama dibagi 5 ya. 10 bagi 5, 5 bagi 5. Dapatlah 10 bagi 5, 2, 5 bagi 5, 1. Maka bisa kita tulis N1 banding N2 sama dengan 2 per 1. Atau bisa kita tulis bentuk horizontalnya ya. Ini kan bentuk vertikalnya, maka bisa kita tulis bentuk horizontalnya N1 dibagi N2 sama dengan 2 banding 1 gitu. Dimana N1 adalah MTS, N2-nya adalah MA. Maka jawabannya yang B, 2 banding 1. Oke. Berarti kita silang dulu jawabannya yang B. Oke, nomor 3 selesai ya. Oke, next lanjut soal berikutnya. Oke, soal nomor 4. Diberikan sebuah pola O, L, I, M, P, I, A, D, E, M, A, T, E, M, A, T, I, K, A. Huruf ke 2019 dari pola tersebut adalah, oke, kalau ada soal seperti ini, maka langkah yang harus kita lakukan pertama adalah memberi nomor urut pada huruf-huruf tersebut gitu. Jadi Olimpiade ini kan bacanya, kalau dibaca ini sebuah kalimat ya, Olimpiade Matematika. Maka dari huruf O sampai huruf terakhir si A ini kita kasih nomor urut dulu gitu, dari nomor 1 sampai nomor sejumlah tersebut. Nah, oke, maka kita beri nomor dulu ya. Oke. Nah, beri nomor urut huruf O, L, maka kita tulis ulang hurufnya ya. Jadi huruf-huruf ini kita tulis ulang, huruf ini, kemudian nanti kita beri nomor urut. O, L, I, M, P, I, A, D, E, M, A, T, E, M, A, T, I, K, A. Oke. Nah, sekarang kita kasih nomor. O nomor 1, L2, I3, M4, P5, I6, A7, D8, E9, M10, A11, T12, E13, M14, A15, T16, I17, K18, A19. Oke, total dari O sampai K sampai A ada 19 huruf. Nah, karena dia meminta huruf ke 2019, dia meminta huruf ke 2019, maka caranya adalah 2019 dibagi banyaknya huruf ini. Gitu. Dibagi. Nanti yang kita ambil adalah sisanya. Bukan hasilnya, tapi sisanya. Yuk, sekarang kita bagi 2019, kita bagi 19. Pakai pembagian bersusun. Ya, sekarang kita bagi ya. 2019 dibagi 19. Oke. 20 dibagi 19 dapat 1 ya. 1. 1 kali 19, 19. Oke, kita kurang. 20 kurang 19, 1. Itu 1 bagi 19 tidak bisa, maka turun 1. 11 bagi 19 masih tidak bisa juga, maka kasih 0 di sini. Kasih 0, turun 9. 119 bagi 19, maka kita dapat 6. 6 kali 19 kita dapat 114. Kita kurang, sisa 5. Nah, yang atas disebut hasil, yang bawah ini disebut sisa. Yang kita pakai adalah sisanya. Berapa sisanya? Sisanya adalah 5. Nah, berarti tinggal hitung. Huruf kelima apa tadi? Nih, huruf kelima.
Ini dia huruf kelima. Nih, huruf kelima adalah si P. Maka urutan kelima si P, maka jawabannya adalah ya P jawabannya. Ini jawabannya ya. Gitu. Maka jawabannya yang D. Gitu. Gampang ya? Simple. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 6. Pada segitiga ABC, siku-siku di C. Nah, kalau ada soal, ini namanya soal pelajaran geometri ya. Kalau ada soal geometri, dia tidak memberi gambarnya, maka kamu harus inisiatif beri gambar sendiri. Gitu. Nah, pada segitiga ABC, siku-siku di C. Nah, berarti kita gambar dulu nih. Segitiga ABC-nya siku-siku di C. Gambar. Gambarlah segitiga siku-siku ya. Nah, di C katanya ya, siku-siku di C. Nah, berarti sini siku-sikunya ya. Ini siku-siku. Nah, siku-siku. Berarti sini C. Nah, oke. Kalau kita udah naruh di sini C, kan dia ABC ya. Itu kamu bebas menaruh A-nya di mana. Mau A-nya di sini atau A-nya di sini itu boleh, suka-suka kamu ya. Jadi tidak ada ketentuan A-nya harus di atas atau A-nya harus di bawah. Itu bebas. Yang penting adalah titik C-nya di siku-siku. Nah, kalau saya naruh titik A-nya di atas. Nah, gitu. Kalau teman-teman mau naruh titik A-nya di sini boleh. Yang penting nanti harus ikuti aturan selanjutnya. Oke, kalau kita taruh A di sini, maka otomatis di sini adalah B, gitu ya. Maka jadilah segitiga A, B, C. Nah, kalau sudah kita baca lagi soalnya ya. Titik Q pada AC. Oh, titik Q nanti ada di sini nih, titik Q. Dan titik P pada AB. Oh, titik P ada di sini nanti. Dan PQ sejajar BC. Oh, berarti titik yang ada di sini dan titik yang ada di sini kalau digabung nanti sejajar sama yang di sini. Panjang AQ 3, panjang AP 5, dan panjang BC 8. Oh, ini 8. Maka luas segitiga ABC adalah, oke. Tadi kata dia ada titik Q. Nih, titik Q. Titik Q pada AC. Berarti di sini nih AC. Gitu. Terus titik P pada BO ada di sini. Gitu. Dan kata dia PQ sejajar BC. Gitu. Nah, karena nanti titik yang di sini dan titik di sini kita hubung sejajar sama yang di sini, maka penaruhan titiknya tidak boleh sembarang. Nanti harus bisa titik yang di sini dengan titik di sini harus lurus ya, gitu. Oke, maka saya taruh titik C di sini ya. Nih titiknya. Ini titik Q maksud saya, titik Q, titik Q. Maka kita kasih nama Q gitu. Kemudian ada titik P pada AB nih, pada AB. Nah, berarti titik P-nya nggak boleh sembarangan. Kalau udah titik Q di sini, maka nanti kurang lebih titik P harus ada di sini. Biar nanti ketika ditarik garis dari Q ke P itu lurus dia. Sehingga sejajar sama BC. Gitu. Kalau kamu naruh titik P di sini salah. Oke, baik saya taruh titik P ya. Nih, saya naruh titik P di sini. Kita kasih nama P. Oke, nah bisa kan sejajar ini ya. Kita tarik garis. Oke, nah kalau kamu naruh titik P di sini itu salah. Nanti jadinya dia nggak sejajar sama BC gitu. Tadi diketahui bahwa aki 3, kita tulis aki 3. Oke, terus AP5 kita tulis AP5. Oke, terus panjang BC 8. Oh, sini. Oke, panjang BC 8. Oke. Pertanyaannya adalah luas segitiga ABC, di mana ABC adalah siku-siku. Maka rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya udah ada. Pada gambar yang saya buat, maka alasnya adalah BC. Tingginya adalah AC. Ini alasnya udah ada nih, 8. Tinggal kita cari tingginya aja nih yang belum ada. Gitu. Nah, maka si alasnya ini adalah BC 8. Tingginya adalah si AC. Di mana si AC ini adalah aki ditambah QC. Kita tulis aki tambah QC, ya kan ya? Si AC ini adalah aki ditambah QC. Nah, kemudian permasalahannya adalah kita tidak tahu nih panjang QC berapa gitu ya. Nah, gimana sih cara-cara isi QC? Kita bisa menggunakan perbandingan. Karena jika kita lihat dari segitiga yang kita gambar ini berdasarkan pada soal, maka di sini terdapat dua segitiga, yaitu segitiga pertama adalah segitiga APQ, yang kedua adalah segitiga ABC. Nah, di mana segitiga APQ dan ABC ini pasti sebangun, sehingga kita bisa menggunakan perbandingan untuk mencari si QC ini gitu. Oke. Maka bisa kita tulis
Nah, kita gunakan perbandingan segitiga APQ dan segitiga ABC ya. Segitiga APQ sama segitiga ABC gitu. Nanti bisa kita tulis perbandingannya seperti ini. Nah, AQ banding AC sama dengan PQ banding BC. Kenapa saya menggunakan BC? Yang ini karena BC-nya ketahuan panjangnya gitu. Jadi kita gunain BC. Nah, permasalahannya adalah si PQ-nya ini belum ketahuan nilainya. Nah, kalau AQ sudah ketahuan 3. AC nanti kita cari si AC-nya ini, si QC, BC sudah ketahuan, tapi PQ belum ketahuan. Nah, kira-kira PQ bisa dicari nggak? PQ. Bisa ya, kalau kita lihat APQ adalah siku-siku. Di sini siku-sikunya. Gitu. Dan ini ketahuan, AP ketahuan 5, AQ 3, maka ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Maka kita dapat PQ kuadrat sama dengan AP kuadrat dikurang AQ kuadrat. Rumus Pitagoras. Oke, maka PQ sama dengan AP-nya kan 5. AP 5 kuadrat ya. Dikurang AQ-nya 3. 3 kuadrat. Maka kita dapat PQ kuadrat sama dengan 25 dikurang 9. Dapatlah PQ kuadrat sama dengan 16. Maka kalau ada pangkat 2, pindah ke sini berubah jadi akar. Maka PQ sama dengan akar 16. Didapatlah 4 gitu. Maka kita tulis PQ-nya 4. Mana sini? Oh, PQ 4 gitu. PQ 4 ya. Dah. Sudah dapat PQ, maka kita bisa menggunakan perbandingan yang ini. Nah, kita tulis lagi perbandingannya di bawah. AC banding AQ banding AC sama dengan PQ banding BC. Nah, kita lanjut ya. Nah, tadi si AC ini kan adalah AQ tambah QC ya. AQ tambah QC. Kita ganti ya, si AC kita ganti jadi AQ tambah QC gitu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke atas sini ya. Nah, sekarang kita tulis AQ-nya berapa tadi? AQ-nya 3. Tulis 3 per AQ-nya 3 ditambah QC. QC kita belum tahu karena QC yang mau kita cari. Sama dengan PQ-nya 4, BC-nya 8. Taruh sini gitu. Kalau udah diapain? Udah sampai sini kita kali silang. Gitu ya, kita kali silang, maka 3 kali 4 sama dengan 4 dikali buka kurung 3 tambah QC tutup kurung. 3 kali 4 20. 3 kali 8 maksud saya. 3 kali 8 24 sama dengan nah ini 4 kali ke sini kali 3 terus 4 lagi kali ke QC gitu kan. Nah, 4 kali 3 12 tambah 4 QC. Nah, 12-nya pindah ke sini. 12-nya pindah ke sini biar si 4 QC dapat. Maka 14 kurang 12 ya. Karena sini positif, pindah sini jadi negatif, maka kita dapat 12 sama dengan 24 kurang 12, 12. 12 sama dengan 4 QC. Maka kita dapat QC-nya nanti tinggal dibagi aja sama 12 ini ya. Pindah ke bawah sini. Maka jadinya 12 bagi 4 sama dengan QC. Maka QC-nya adalah dapat 3. Maka kita tulis di sebelah sini. QC sama dengan 3 gitu. Oke, maka AC kita ketahui adalah 6. Maka luas segitiga adalah setengah dikali alasnya 8. Alasnya 8 dikali tingginya nih 3 tambah 3. 6. Nah, maka ada yang bisa kita sederhanain. 8 bagi 2 4 ya. 4 kali 6 24. Ini jawabannya. Tapi kita lihat neng di pilihannya tidak ada jawaban 24. Maka soal ini adalah dari pilihannya tidak ada, maka kesalahan dari pihak panitia lombanya. Jika teman-teman sudah mendapatkan nilai 24 dan tidak ada jawabannya di sini, maka teman-teman gak usah panik. Lebih baik soal ini dikosongkan saja, tidak usah diisi karena ini kesalahan dari panitianya gitu ya. Jadi kesalahan ini sering terjadi. Jadi kita maklumkan saja. Jadi kalau teman-teman nemuin soal kayak gini, udah dapat caranya, dapat jawabannya, terus tiba-tiba nggak ada di pilihannya, gak usah bingung, kosongin aja, lewatin, gak usah diisi gitu ya. Nah, maka di sini kalau saya pribadi ini saya tulis F ya. Ini saya tulis F. Nah, maka jawabannya F24 gitu. Tuh, ini belum saya silang. Saya silang dulu ya, F24. Gitu ya. Jadi jawabannya
24 satuan luas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 7. Yuk, kita baca dulu soalnya. Diberikan himpunan A terdiri dari 3 anggota. Setiap anggotanya menyatakan banyaknya ayat dari suatu surat dalam Al-Quran. Hasil penjumlahan dari setiap 2 anggota himpunan A adalah 486, 406, dan 320. Pernyataan berikut yang benar tentang himpunan A adalah, di sini katanya ada himpunan A terdiri dari 3 anggota, di mana 3 anggotanya itu adalah banyaknya ayat dari suatu surat dalam Al-Quran. Karena ketiga anggotanya ini kita nggak tahu nilainya berapa, maka ketiga anggota ini kita berikan variabel saja gitu sebagai penggantinya dengan variabel yang berbeda pastinya ya. Maka bisa kita tulis nanti himpunan A adalah X, Y, Z. Kalau saya nulisnya A itu X, Y, Z gitu ya. Kalau teman-teman mau ganti variabelnya jadi ABC boleh, bebas. Yang penting ini kita ganti dengan variabel. Kenapa kita ganti dengan variabel? Karena kita nggak tahu nilai X berapa, nilai yang anggota pertama berapa kita nggak tahu, anggota kedua kita nggak tahu, anggota ketiga juga kita nggak tahu. Jadi kita umpamakan pakai X, Y, Z gitu ya. Maka bisa kita tulis si X ini kan adalah jumlah ayat dari surat pertama. Kita tulis ya, si X jumlah ayat dari surat pertama, si Y jumlah ayat dari surat kedua, dan si Z adalah jumlah ayat dari surat ketiga. Yang dimana suratnya kita sendiri masih belum tahu. Dan di sini kita akan mencari suratnya, surat apa gitu. Maka, berdasarkan keterangan di sini bahwa hasil penjumlahan dari setiap dua anggota himpunan A adalah 486, 406, dan 320. Maka ini berarti nanti X tambah Y 486 gitu. Nanti X tambah Z 406 gitu. Nanti Y tambah Z 320 gitu. Maka bisa kita tulis X tambah Y 486, X tambah Z 406, dan Y tambah Z 320. Nah, ini kita tulis yang pertama, yang X tambah Y adalah persamaan pertama, yang X tambah Z persamaan kedua, dan Y tambah Z persamaan ketiga gitu. Nah, ini kalau kita ngelihat dari persamaan 1, 2, 3, ini udah simpel ya, udah gampang banget. Ini bisa langsung dieliminasi aja gitu ya. Saya di sini akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 gitu. Nih, saya eliminasi ya. Saya eliminasi, maka bisa kita tulis, kita kurangin ya. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita kurangin. Nah, X kurang X habis, X kurang X 0, nggak usah kita tulis. Y kurang Z tidak bisa, maka kita tulis ulang Y kurang Z, dan 486 dikurang 406, 80. Nah, ini dari pengurangan persamaan 1 dengan persamaan 2, maka kita dapat persamaan yang baru. Ini dia persamaan barunya. Persamaan baru ini kita beri nama persamaan 4 gitu. Kenapa persamaan 4, Pak? Kan ini 3 gitu ya. Sini 3, maka selanjutnya pasti persamaan 4. Kita lihat persamaan 4 ini dia bentuknya mirip seperti persamaan 3 gitu. Maka persamaan 4 dan persamaan 3 bisa kita eliminasi gitu. Kita eliminasi biar nanti kita dapat satu variabel saja. Kita eliminasi ya, persamaan 3 kita eliminasi dengan persamaan 4. Maka kita dapat Y dikurang Y itu 0, Z dikurang negatif Z. Dimana nanti kurang dikurang ini ketemu yang ini jadinya positif ya. Nih, kurang yang ini ketemu yang ini jadinya positif, maka Z tambah Z jadinya 2Z gitu. 320 dikurang 80 dapat 240. Maka si Z kita dapat nanti 240 dibagi 2 gitu ya. 240 bagi 2 dapat 120. Maka nilai Z-nya adalah 120. Simpan. Berarti surat Z ayatnya 120. Nah, sekarang karena Z udah dapat, si Z ini bisa kita masukin ke persamaan 3 nih, si Z. Nih, kita masukin ke persamaan 3 biar nanti kita dapat nilainya gitu ya. Biar nanti kita dapat nilai si Y maksud saya ya. Biar nanti kita dapat nilai si Y gitu. Maka
Persamaan Z kita masukin ke persamaan 3, maka ini persamaan 3 kita tulis ulang, di mana Z-nya kita ganti jadi 120 sama dengan 320, maka si Y nanti ini pindah ke sini ya. Gitu, maka kita dapat bahwa Y-nya itu 320 dikurang 120 gitu ya. Maka Y dapat 200. Nah, maka surat si Y 200 ayat gitu. Oke. Z dapat, Y dapat. Sekarang langkah kita adalah mencari si X. Oke, sekarang kita cari si X ya. Si X. Nah, si X ini kita gunain persamaan yang, kalau saya gunain persamaan yang mana nih ya? Oh, yang persamaan 1 ya, persamaan 1. Sebenarnya untuk mencari si X itu kita bisa gunain persamaan 1 atau kita bisa gunain persamaan 2. Yang mana aja bebas, terserah kalian, bebas. Hasilnya sama aja X-nya. Kalau saya ini gunain persamaan 1 ya, kita gunain persamaan 1 gitu. Oke. Berarti kita ganti, oke, Y di persamaan 1 kita ganti jadi 200, maka X tambah 200 sama dengan 486. Maka si X-nya nanti 200-nya pindah ke sini ya. Nanti si X sendirian, 200-nya pindah ke sini, jadinya X sama dengan 486 dikurang 200 gitu. Oke, maka dapatlah X-nya 286. Maka surat si X adalah 286 ayat. Seperti itu. Oke. Di pilihan gadanya ada surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Maka kita tulis dulu, kita jabarkan dulu ya, biar lebih jelas lagi, biar lebih rinci lagi. Al-Baqarah. Kita tahu bahwa Al-Baqarah adalah 286 ayat. Oke, Ali Imran. Kita tahu bahwa Ali Imran adalah 200 ayat. Dan kita tahu An-Nisa adalah 176 ayat. Dan kita tahu Al-Maidah adalah 120 ayat. Oke, maka dari pencarian kita, maka si X ini kita dapat, berarti si X ini Al-Baqarah nih. Si X ya. Si X Al-Baqarah nih X. Kan 286. Terus Y 200. Oh, Y itu Ali Imran. Y gitu. Terus 120 Z, 120 itu oh Al-Maidah, ini Z. Gitu. Nah, maka kita simpulkan bahwa X Al-Baqarah 286 ayat, Y-nya Ali Imran, dan Z-nya Al-Maidah 120. Ini jawabannya. Gitu. Maka jawabannya adalah yang B ya. Jawabannya yang B. Seret. Oke. Ini dia pembahasan soalnya dari nomor 3, 4, 6, dan 7 yang saya bahas pada video kali ini. Maka silakan bagi teman-teman pelajari untuk persiapan KSM awal November nanti, atau bagi teman-teman yang mau mencoba-coba silakan. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini jika kalian menyukainya ya. Oke, setelah video ini ada latihan soal, silakan kalian kerjakan. Dan jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa, oke? Oke, saya undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.